Presiden Joko Widodo menyoroti sejumlah informasi yang keliru tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang menyebabkan demonstrasi besar-besaran. Poin yang dinilai keliru adalah tentang upah minimum yang dihapus, upah per jam, cuti dihapus, PHK sepihak, AMDAL dihilangkan, perampasan tanah, dan sentralisasi pusat. Ya, jika 7 poin itu salah, lalu bagaimana yang benar tentang aturan upah minimum, cuti, hingga posisi kewenangan daerah dalam Undang-Undang Cipta Kerja? Bagaimana juga tanggapan dari para buruh yang kemarin memprotes undang-undang tersebut? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pakar hukum tata negara Refli Harun, Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea, Wali Kota Bogor Bima Arya yang juga Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI, dan Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Aktas. Saya ingin ke Bang Andi dulu dari pihak KSPSI. Bang Andi, yang di-highlight oleh Pak Jokowi adalah ada 7 hal yang berkenaan dengan ketenaga kerjaan, dan disebutkan kemarin itu berarti yang demo berdasarkan atas berita hoax seperti itu. Sudah puas dengan pernyataan Presiden Jokowi menjelaskan itu kemarin? Yang pertama, kami menanyakan kepada DPR, draft finalnya seperti apa? Karena kan yang kami dapatkan draft yang memang dibuat oleh DPR. Dan kami dapat informasi, draft finalnya pun pada saat sidang paripurna belum ada. Belum ada pada saat banyak anggota, bahkan Panja juga tidak punya draft final. Yang dikatakan final seperti apa. Jadi kalau kita berdebat, saya ingin melihat dulu draft finalnya seperti apa. Ini kan seperti, semua juga bingung sekarang, draft yang mana yang dipegang. Kan sudah disahkan, karena itu kami minta kepada DPR, tolong segera sampaikan kepada masyarakat, karena sudah bisa diakses sekarang. Biasanya produk undang-undang setelah disahkan itu harus bisa diakses oleh masyarakat. Baik. Itu ketentuan undang-undang tapi sampai sekarang nggak bisa diakses. Pasal per pasal kita nggak bisa akses. Baik. Coba kita tanyakan langsung. Betul, Bang Supratman, bagaimana ini draft finalnya seperti apa? Karena sangat dinanti-nanti seperti apa konkretnya? Sebenarnya kalau soal draft ya, jadi itu kan banyak berseliweran di luar bahwa seakan-akan DPR tidak mengesahkan ataupun mengesahkan yang kosong ya, kertas kosong. Padahal pada saat pengambilan keputusan tingkat 1, kami itu bersama dengan rapat kerja itu sudah mengesahkan bahkan menandatangani. Cuman memang saya sampaikan bahwa DPR kan punya waktu 7 hari sebelum menyerahkan naskah undang-undang, bukan draft lagi, naskah undang-undang kepada Presiden. Nah, karena undang-undang ini begitu banyak halaman, maka kami itu di setiap voksi akan memparaf satu demi satu halaman itu untuk memastikan jangan sampai ada yang typo. Tapi pada prinsipnya kan sudah ada yang kemarin itu banyak beredar juga di masyarakat ya, pada saat pengambilan keputusan. Namun demikian sekali lagi karena kami harus yakin betul jangan sampai nanti ini kan yang kerja, kalau anggota DPR itu kan semua punya catatan semua, kami hafal semua. Tapi memastikannya karena yang kerja kan adalah tenaga ahli semua kalau menyangkut soal penyiapan naskahnya. Nah, ini yang kami pastikan semua kepada, bahkan saya undang kepada masing-masing voksi di Badan Legislasi yang ikut serta dalam pembahasan panja itu untuk memastikan. Sehingga insya Allah mudah-mudahan paling lambat hari ini atau besok mungkin draft ini akan segera dikirim ke pemerintah, ke Presiden. Oke, kita akan tunggu juga karena publik juga menunggu. Nah, untuk itu sebelum kita melihat nanti draft final seperti apa, ada 7 poin yang kemudian dikemukakan oleh Pak Presiden Jokowi. Salah satunya mengenai hak cuti yang kemarin juga diprotes oleh para buruh, bahwa kabarnya cuti ini dihapus, tapi Pak Jokowi mengklarifikasi masih ada kok begitu, tapi tidak menjelaskan apakah mereka yang cuti ini tetap dibayar atau tidak, karena tidak dijelaskan dalam draft yang beredar di masyarakat. Baik, itu yang pertama, kan itu kelihatan nanti di beberapa pengaturan terkait dengan cuti itu tetap ada dan pasti tetap dibayar. Itu yang satu. Yang kedua, terkait dengan beberapa isu yang selama ini kalau soal cuti itu kan diatur di dalam itu diatur dalam pasal 79 terkait dengan usaha yang wajib memberi waktu istirahat dan cuti. Nah, kalau ada yang menyatakan bahwa itu dihapus terkait dengan cuti,
Itu sama sekali itu bisa disaksikan nanti dalam ketentuan pasal 79. Baik. Baik, untuk isu upah per jam seperti apa? Karena juga di situ diklarifikasi Jadi oleh Pak begini, Joko Widodo. Mas. Tapi nanti dijawab setelah jeda, kami akan kembali sesaat lagi, Bang Supratman. Kita kembali selepas jeda, kami kembali tetap bersama kami di Kawat Petang.